Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pengajian kita membaca kitab Al-Unsu Billahi taala, yaitu kiat-kiat agar kita nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan malam hari ini kita masih di pembahasan tentang yakin. Ya, kita menyisakan beberapa halaman tentang al-yaqinu billahi ta'ala, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sampai di hadis Nabi SAW di halaman 150. Salullaha al-yaqin wal-afiyah. Mintalah kalian kepada Allah al-yaqin dan al-afiyah. Fama u'tiya ahadun ba'da al-yaqin syai'an khairan min al-afiyah. Karena tidak ada sesuatu yang lebih baik dari pemberian Allah Subhanahu wa taala setelah seseorang dianugerahkan keyakinan, berikutnya adalah diberikan al-afiyah, yaitu penjagaan kesehatan badan seseorang, demikian juga kebaikan agamanya. Kemudian penulis melanjutkan ucapannya sangat bagus sekali dan perlu kita perhatikan dan renungi, yaitu beliau mengatakan wal yaqinu la yu'tihi Allahu ta'ala al-'abda illa ba'da ayyam tali'a qalbuhu bil imani bihi. Keyakinan tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba kecuali setelah hati hamba tersebut dipenuhi dengan keimanan kepada Allah. Wa hubbuhu wal iqbalu alaih, dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Demikian juga dipenuhi dengan sikap menerima ketetapan-ketetapan Allah. Wa mata halla al-yaqinu wal imanu bil qalbi, tatkala keyakinan dan keimanan itu bercampur dalam hati, kana dzikrullahi wa ibadatihi atyabu syai'in ilaih, maka mengingat Allah dan beribadah kepadanya adalah sesuatu yang paling baik untuk dirinya. Wa maksiyatuhu abghadul asya'i ilaih, dan bermaksiat kepada Allah adalah sesuatu yang paling dia benci. Hatta innal ma'asi wasyahawati al-muharramata, sampai-sampai kemaksiatan dan syahwat yang haram, kazina wa suwarin nisa'il ariyat, gambar-gambar wanita telanjang, tusbihu baghidatan taba'an, hal itu menjadi sesuatu yang dia benci secara tabiat. Ba'da an kanat baghidatan ta'abbudan, setelah sebelumnya bentuk kebencian dia kepada maksiat itu ditimbang karena ini haram. Kalau syahwatnya masih dia senang. Masih dia senang melihat wanita cantik, senang. Melihat aurat, gambar-gambar yang telanjang, itu masih senang. Tapi dia benci itu karena itu haram. Nah, kalau seseorang sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya dengan keyakinan, artinya keyakinan itu tahap dari sebelumnya. Tatkala dia sudah sampai di titik yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia benci gambar haram itu secara tabiat. Tabiat dia, karakter dia, bawaan dia, naluriah dia benci gambar itu, benci maksiat.
Jadi dia membenci itu tidak ada perasaan berat. Kan kita itu maksiat itu kita maksakan diri kita supaya kita tidak mau melakukannya itu. Tatkala ada kemaksiatan, kita tundukkan pandangan kita melakukan itu usaha. Karena apa? Kita ingat haram. Bentuk ta'abbudan, bentuk ibadah kepada Allah. Kita benci itu karena ini ibadah kepada Allah. Nah, kalau seseorang sudah yakin, itu sudah darah daging. Sudah mendarah daging. Akhirat itu benar-benar tergambar di hadapan dia. Sehingga sesuatu yang membahayakan akhiratnya, itu otomatis tidak senang. Kapan itu? Tatkala hatinya dipenuhi keimanan kepada Allah, cinta dan menerima kepada Allah. Menerima takdir dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, memenuhi keimanan hati seseorang dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala butuh belajar. Memang untuk sampai di titik ini tidak bisa kita tidak belajar ya. Bapak-bapak, ikhwan dan akhwat sekalian, tidak bisa kita belajar. Nah, untuk sampai di titik itu kita perlu belajar. Perlu mengulangi apa yang sudah kita ketahui. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal imana la yakhla'. Sesungguhnya iman itu mengalami keusangan. Kama yakhla'u thawbi fi jasadi ahadikum. Sebagaimana baju itu mengalami rusak di tubuh-tubuh kalian. Nah, kita pakai baju, tingkat kebaruan baju kita kan turun terus. Kalau sebulan, ini kadarnya orang tahu ini baju ini baru, tapi tidak baru-baru nian. Sebulan, 2 bulan orang tahu lusuh dia sudah mulai, warnanya sudah pucat terus, ada cap setrika. Cap setrika bukan bentuk ini, misalnya di sini kan ada garis, kemudian disetrika jadi garis. Ya. Patahannya geser sudah. Dulu waktu beli celana itu garisnya satu, sudah lama jadi 2 karena salah style gosoknya. Sehingga beli itu orang tahu bukan lagi baru. Nah, seperti itulah kondisi keimanan. Kondisi keimanan itu kita mengalami keusangan. Kalau seseorang terlalu lama dia sadar bahwa imannya itu usang, sehingga ngecasnya itu kelamaan. Ini sudah habis baterai sebenarnya, baru dicas. Ya, tidak sampai-sampai dari titik yakin itu. Nggak sampai-sampai. Hilang. Dia cas terus keimanannya. Dia tahu terus ilmu, kenal terus tentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti para sahabat setiap hari ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari ketemu Rasulullah. Setiap hari mengingat tentang akhirat. Lingkungan mereka ya lingkungan para sahabat. Lingkungan orang-orang soleh. Sehingga keyakinan itu benar-benar di hadapan mereka. Yakin akan adanya akhirat, yakin adanya balasan di surga, yakin adanya azab neraka. Itu terbayang-bayang terus, ingat terus. Sehingga mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kenikmatan. Ya. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atyabu syai'in, itu sesuatu yang paling baik menurut mereka. Ya. Ibadah bagi para sahabat itu jadi benar-benar bukan lagi kebutuhan, kenikmatan. Jadi kenikmatan itu ada 2. Sebenarnya pembahasan minggu depan, tapi kita sindir sekarang. Ya, kebahagiaan ada 2. Ada kebahagiaan lahwiyah, ada kebahagiaan abadiyah. Ada kebahagiaan sesaat, ada kebahagiaan abadi. Nah, kebahagiaan sesaat ini ya kebahagiaan dunia.
Dia dikatakan sesaat, misalnya kita makan. Makan itu enak, ya tatkala makan. Berhenti kita makan, karena sudah kenyang, sudah tidak enak lagi. Tidak kita rasakan lagi kenikmatannya itu, cuma terkenang, masih ingat. Lemak ini, pindang ini. Cuma kenikmatannya tidak terasa lagi. Kenikmatan rekreasi, nikmat. Kapan itu? Saat sedang rekreasi. Balik ke rumah, sudah hilang. Itu karakter kenikmatan dunia, apapun itu. Dia cuma sesaat itu, tatkala kita nikmati itu. Sementara kenikmatan dunia, akhirat, dia. Terus deh. Nah itu kenikmatan maknawi, yaitu ibadah ini. Ibadah-ibadah ini. Makanya para sahabat merasakan ibadah itu kenikmatan. Kenapa? Karena mereka sudah di titik yakin. Hati mereka sudah dipenuhi keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat itu jadi kebencian bagi mereka. Sesuatu yang dibenci oleh mereka secara karakter. Wa yanfiru bi syiddatin minar rahati bila faidah. Sehingga tatkala seseorang sampai di titik yakin, mereka lari dengan sangat keras dari bentuk-bentuk istirahat yang tanpa faedah. Mereka butuh istirahat. Orang-orang soleh istirahat semua. Tapi istirahat mereka, istirahat yang memberikan faidah. Tatkala istirahatnya sudah dianggap membuang-buang waktu, mereka tidak lakukan lagi istirahat itu. Wa minasyahwati bilal maqsadin salihin minha, dan keinginan-keinginan tanpa tujuan kebaikan. Ya, mereka lari dari hal-hal yang demikian. Fatakunu hayatuhu kulluha lillahi wa billahi wa fillah. Sehingga semua sisi kehidupan mereka untuk Allah, bersama Allah, dan di jalan Allah. Wa minal yaqinil ladzi la yanbaghi ay yufariqaka. Di antara bentuk yakin yang tidak layak berpisah dari dirimu, yakinuka bittila'illahi ta'ala alaik, yaitu keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatmu. Hatta takuna ka'annaka tarahu min syiddatil istihdharika li'azamatihi wa tila'ihi wa ihaqatihi. Sampai-sampai seakan-akan engkau itu melihat Allah. Saking kuatnya kemampuanmu menghadirkan perasaan itu. Saking kuatnya kemampuanmu menghadirkan perasaan pengagungan Allah, perasaan senantiasa diawasi oleh Allah, perasaan ihatoti, perasaan engkau itu, Allah itu mengetahui semua segala sesuatu, diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kemampuan kita menghadirkan itu kuat. Selain kuat, langgeng. Ya, sehingga seakan-akan kita selalu melihat Allah Subhanahu wa taala. Wala yufariquka qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tafsiril ihsan. Dan tidak berpisah dari dirimu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menafsirkan apa itu ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan apabila engkau tidak mampu demikian, maka yakinlah Allah itu senantiasa melihatmu. Yushiru ila annal abda ya'budullaha ala hadhihi sifah. Ya, hadis ini mengisyaratkan, memberitahukan kepada kita bahwasanya seorang hamba idealnya beribadah kepada Allah dengan dua karakteristik ini. Yaitu yang pertama, istihdaru qurbihi, mampu menghadirkan perasaan Allah itu dekat. Wa annahu baina yadayhi ka'annahu yarahu, seakan-akan Allah itu berada di hadapannya, melihatnya.
Wa dzalika yujibul khasyata wal khaufa wal haibata wa ta'zima. Yang demikian ini perasaan seseorang menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di hadapan dia, itu akan menimbulkan perasaan takut, ya, khauf, perasaan wibawanya Allah dan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ini berat memang. Ya. Ihsan itu berat. Kita baca dulu nanti saya jelaskan. Wa man syaqqa alaihi ay ya'budallaha ka'annahu yarahu. Siapa yang merasa berat, tidak mampu menghadirkan perasaan ketika beribadah kepada Allah bahwasanya Allah itu melihatnya, bahwasanya dia melihat Allah, falya'budillaha ala anna Allaha yarahu wa yattali'u alaihi. Maka beribadahlah engkau kepada Allah dalam keadaan yakin Allah itu senantiasa melihatmu. Falyastahyi min nadharihi ilaihi. Maka engkau malulah dari penglihatan Allah, dari pengawasan Allah. Kama qalat ba'dul arifati minas salafi, sebagaimana salah seorang salaf mengatakan, man amila lillahi 'alal musyahada fahuwa 'arifun. Barang siapa yang berinteraksi dengan Allah dengan maqam musyahadah, dia menyaksikan Allah, maka orang itu adalah arif, orang yang mengetahui. Wa man amila 'alal musyahadatillahi iyah, barang siapa yang berinteraksi dengan Allah di makom di bawahnya, muraqabah namanya, senantiasa yakin Allah itu mengawasinya, fahuwa mukhlisun, inilah orang yang ikhlas. Jadi mungkin antum pernah dengar kajian tentang hadis nomor 2 dari hadis Arba'in, bahwasanya seseorang itu tatkala dia berislam, maka level keislamannya dibagi jadi 3 level. Pertama dia Islam, kemudian naik jadi iman, kemudian jadi ihsan. Muslim, mukmin, muhsin. Bagi 3 seperti itu. Ya. Nah, orang-orang Arab Badui dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka mengklaim diri telah jadi orang yang beriman. Wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengklaim bahwasanya mereka sudah beriman. Qul lam tu'minu bal qulu aslamna. Ya. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Walam yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman belum masuk di hati kalian. Ya. Walakin qulu aslamna, akan tapi katakan kami sudah muslim. Ya, kami sudah muslim. Artinya dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala level seseorang mukmin sama muslim. Nah, di atasnya lagi itu level muhsin. Muhsin langsung ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah. Engkau mampu menghadirkan sifat-sifat Allah sehingga engkau merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, mampu engkau merasa senantiasa diawasi oleh Allah karena Allah ada. Hadir terus Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan pengawasan Allah itu seperti engkau melihat Allah. Ya. Kemudian yang kedua, fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau engkau tidak mampu sampai di situ, maka yakinlah Allah melihatmu. Artinya level ihsan juga dibagi 2. Yang pertama adalah level musyahadah. Ihsan itu. Seorang itu seakan-akan menyaksikan Allah. Yang kedua, level muraqabah. Dia merasa diawasi oleh Allah. Nah, perasaannya adalah seperti tatkala seorang kerja, atasannya itu berdiri tegak ngawasi dia. Sudah belum apa yang saya perintahkan kemarin, kata atasan? Belum. Aku tegak di sinilah, selesai gitu.
Enggak maksudnya. Jangan nanti orang itu. Tatkala dia kerja dalam pengawasan pimpinannya berdiri di depan dia. Jangankan dia ngobrol, diangkat kepalanya untuk noleh aja enggak. Tetap dia fokus kerja sampai selesai. Itu level musyahadah. Dia ngawasi ini, depan ini. Nah, sementara level muraqabah, merasa diawasi, itu CCTV. Ya, CCTV. Dia ngawasi kita. Tapi orang seperti ini, apakah dia masih jual cabil kawannya? Mungkin. Masih dia santai sebentar duduk. Capek deh. Nah, masih ada perasaan seperti itu. Kenapa? Tingkat pengagungannya beda. Tapi itu serius itu. Nah, itu ibadah serius. Nah, orang yang level musyahadah tadi disebut arif. Sementara orang yang level muraqabah tadi disebut mukhlis, orang yang ikhlas. Ya. Ini dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia di level musyahadah, pasti lahir khasyah, pasti. Perasaan takut, perasaan pengagungan. Nah, perasaan wibawanya Allah Subhanahu wa taala pasti hadir. Yang muraqabah tadi hadir juga tapi tidak sekuat musyahadah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam annallaha yara." Alam ta'lam annallaha yara. Tidakkah kalian yakin? Tidakkah kalian tahu bahwasanya Allah itu melihat? Ya. Nah, ini yang diyakini oleh orang-orang yang demikian, orang-orang yang punya sifat yakin. Makanya kemarin kita itu dapat ujian. Supaya keyakinan kita itu terus bertambah. Ujian itu bisa berupa musibah, bisa berupa kenikmatan. Tatkala kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikabulkan doa kita, kan nambah keyakinan kita. Oh, ada yang jawab doaku. Aku minta, ada yang nunjuk. Aku minta, ada yang memberi. Berarti Tuhan itu. Semakin kuat keyakinan itu. Ya, semakin kuat. Demikian juga tatkala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, setiap musibah yang menimpa kalian itu karena dosa yang kalian kerjakan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik lagi keyakinan kita. Oh, ditegur. Itu keyakinan. Ya, jadi ujian itu ideal melahirkan tingkat keyakinan yang lebih pada diri seseorang. Itu fungsinya. Ya, walaupun dia kadang-kadang untuk diri seseorang tidak berjalan sesuai fungsi. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian seperti ini. Fa asyarat ila maqamaini alladzaini taqaddama dzikruhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dua ini. Yang pertama di sini ahaduhuma maqamul ikhlas, posisi ikhlas. Wa huwa ayya'mal al-'abdu 'ala al-istihdari musyahadatillahi iyah. Yaitu ikhlas itu adalah posisi seseorang beribadah kepada Allah dengan kemampuan menghadirkan musyahadatillahi iyah. Allah itu melihat dirinya. Wa tila'ihi 'alaihi wa qurbihi minhu. Allah itu mengawasinya dan dekat dengannya. Fa idza istahdara al-'abdu hadza fi 'amalihi wa 'amila 'alaihi, apabila seorang hamba menghadirkan hal ini tatkala dia beramal dan beramal di atas posisi ini, prinsip ini, fahuwa mukhlisun lillah. Maka orang ini disebut ikhlas untuk Allah. Lianna istihdarahu
dzalika fi 'amalihi yamna'uhu minal iltifati ila ghairillahi wa iradatihi bil 'amal. Karena kemampuan seseorang menghadirkan perasaan dia sedang diawasi oleh Allah tatkala dia beramal, yamna'uhu minal iltifat, menghalangi dia dari menoleh-noleh kepada selain Allah dan keinginan-keinginan yang lain selain Allah tatkala sedang beramal. Contohnya seperti ini. Seseorang yang ikhlas itu tatkala sholat, dia fokus sholat ini adalah untuk Allah. Dia sedekah, fokus ini adalah ibadah kepada Allah yang nanti dia harapkan memberatkan timbangan akhirat. Ya. Kenapa muncul perasaan seperti itu? Karena dia meyakini Allah ngawasi. Tatkala keyakinan Allah itu mengawasi berkurang, maka muncul noleh. Muncul dia noleh kepada sesuatu. Noleh kepada apa? Noleh kepada setelah dia dapat pahala dari Allah ini, dia berharap juga manfaat dari orang lain. Manfaat dari Allah berupa pahala. Manfaat dari orang lain berupa ujian. Jadi syirik kecil itu posisinya di situ. Syirik kecil itu tatkala seseorang ibadahnya untuk Allah, tapi dia tidak hanya menginginkan manfaat dari Allah saja. Pengen juga manfaat dari orang lain. Dari makhluk. Pengen. Bagaimana supaya orang itu tahu bahwasanya dia ini adalah orang yang serius beribadah. Dia ini orang yang taat. Sehingga dia itu dihormati. Sehingga dia itu dapat pemuliaan. Sehingga dia dapat sanjungan. Sehingga dia dapat kedudukan. Dia belajar ilmu agama, ini ibadah kepada Allah. Tapi dia juga pengen disebut sebagai salah seorang ikhwan yang alim. Ikhwan senior maksudnya. Ya. Pengen dia dapat itu. Kemanfaatan itu. Nah, disitulah namanya riya, dan ini syirik. Dan dia tidak dapat pahala dari ibadah menuntut ilmu yang dia kerjakan, pasti dapat dosa. Ya. Nah, ini posisi orang musyahadah. Sehingga musyahadah ini terus dirasakan terus. Sehingga dia noleh pada yang lain. Nah, ada lagi amalan-amalan yang memang kita diperbolehkan mendapatkan kemanfaatan duniawi. Kapan kita dibolehkan? Tatkala syariat memotivasi. Ya, misal seseorang berjihad. Nabi SAW menyebut orang yang berjihad, dia dapat ghanimah. Dapat dia ghanimah. Tatkala dia menginginkan ghanimah itu, ya, dapat ghanimah itu, ini namanya tasyrikun niyah. Niat yang apa? Tasyrik itu gabung niatnya, tidak utuh. Ini bisa mengurangi pahala, tidak disebut syirik. Tidak disebut syirik. Tapi tatkala ini dominan, keinginan yang selain Allah tadi, pengen dapat ghanimah dominan, dia berdosa. Seperti seseorang puasa. Puasa itu terbukti sehat. Nah, terbukti puasa itu memberikan kesehatan. Sehingga dia pengen puasa untuk beribadah kepada Allah, sekaligus pengen sehat. Ya. Kalau dia murni pengen puasa ini benar-benar ibadah kepada Allah, sehat tak sehat tak kati urusan itu, pokoknya ini puasa, pengen puasa. Ini namanya muraqabah. Ya. Namanya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu ikhlas namanya. Tapi tatkala dia pengen puasa, pengen juga dapat yang sehat, ya.
Nah, ini akan berkurang pahalanya. Tergantung kemurnian keikhlasannya. Kalau pengen sehatnya lebih dominan, dia berdosa dan dapat pahala. Tapi kalau bergabung, ya pahalanya berkurang. Ya, pahalanya berkurang. Nah, di awal-awal kita berjuang ini memang. Karena ilmu tentang kesehatan kita tinggi. Ilmu ikhlas kita masih cetek. Nah, galak belajar belum. Belajarnya kesehatan terus. Terus. Yang ini dari pupuk. Sehingga kalau puasa, dominan perasaan. Pengen sehat tadi. Bahkan jadi motivasi untuk berpuasa itu karena sehat. Aku puasa, ya karena aku tahu manfaat duniawi. Ibadah ini punya manfaat. Dia kampanye ke wong-wong. Muslim itu puasa supaya sehat. Dan supaya takwa. Supaya sehat. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan supaya takwa. Motivasinya supaya sehat. Apa bedanya dengan puasa? Orang-orang non-muslim yang memang itu pengen sehat. Tidak ada beda. Ya. Nah, ini bedanya seorang yang muraqabah. Bisa jadi muslim dia baru. Tapi belum dia. Muraqabah itu jauh masih dia. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih jauh sekali. Nah, yang kedua, maqam musyahadah. Nah, ini tinggi lagi. Wa huwa ya'mal al-'abdu 'alal muqtada musyahadatihi lillahi biqalbihi. Yaitu seseorang hamba mengerjakan ketaatan karena buah dari pengenalan hatinya, penglihatan hatinya, basirohnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ayatanawwaral qalbu bil iman, hatinya bercahaya karena iman. Wa tanfadhu al basiratu bil irfan, basirohnya itu tercurah karena pengetahuan. Hatta yasiral ghaibu kal'iyan, sampai seolah-olah yang gaib itu bagaikan empat mata. Ini sulit sekali ya. Ya. Yang gaib itu bagaikan empat mata. Kemampuan kita merasakan yang gaib seperti empat mata itu baru level hantu. Kalau hantu takutan gak loh gitu. Seolah kita merasakan ini empat mata. Gaib dia memang. Tapi kalau kita lewat tempat sepi, ini potensi ada hantu. Nah, anak kita itu merasakan seperti itu. Al-ghaibu kal'iyan. Yang gaib itu seperti empat mata. Nah, perasaan takut hantu ini, kalau diputar untuk takut kepada Allah, hebat ini. Hebat. Rasa takut itu tatkala tempat gelap, tatkala kita lewat tempat angker. Nah, perasaan seperti itu hadir terus saat kita tengah kesepian, tengah ramai-ramai. Perasaan kepada Allah itu, ilmu seperti itu hadir, itu Masya Allah. Namanya musyahadah. Berarti kita bisa, sebenarnya bisa. Bisa seseorang itu meyakini sesuatu yang gaib seperti pada hal yang seperti empat mata. Kenapa itu? Karena sejak kecil didoktrin. Sejak kecil dapat doktrin. Ada hantu. Ya. Ada hantu itu didoktrin sejak kecil, diulang-ulang. Nah, bagaimana kalau hal yang sama kita lakukan uji coba? Ketakutan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, itu didoktrin berulang-ulang ke anak kita. Itu saja kita dihalangi oleh setan masih. Tapi kita ulang-ulang. Allah itu maha baik, Allah itu maha sayang. Berangkat dari apa ini? Berangkat dari pengenalan si bapak dengan Tuhan. Kalau bapak tidak kenal Tuhan, bagaimana dia bisa memberikan contoh yang variatif ke anaknya? Kapan nunjuk contoh? Nak, Allah itu sayang sama kita, nak. Dia nunjuk kita duit. Besok lagi ngomong kayak itu. Nah, Allah itu sayang sama kita. Dia nunjuk kita duit. Tahunya itulah. Karena pemahaman dia, pengetahuannya tidak variatif, tidak luas.
Anak lama-lama. Inilah contoh. Tidak masuk. Ya. Tapi kalau bapaknya pengetahuannya luas, nah Allah itu penyayang. Lihat ini dia Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki. Kita saling kasih sayang. Nah Allah itu maha kaya. Ya, alam semesta ini punya Allah kali. Ya. Banyak contoh bapaknya nunjuk. Nah Allah itu maha bijaksana. Lihat kakak di posisi pertama, adik yang kedua, saling turut. Macam-macam banyak contoh diberikan karena bapaknya punya banyak pengetahuan. Wa hadza huwa haqiqatul maqamil ihsan. Inilah hakikat maqam ihsan. Ini sudah azan ya? Sudah ya? Apa nunggu azan masjid sebelah? Satu paragraf lagi sambil nunggu azan sebelah. Wa katsiru minan nas hatta minas solihin, kebanyakan orang sampai orang-orang soleh dan penuntut ilmu, mereka itu hilang, ada momen-momen hilang menghadirkan perasaan muraqabah, perasaan pengawasan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kontinu, itu ada hilang. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi segala kondisinya. Kalau seandainya dia menghadirkan yang demikian ini secara jujur di setiap waktu mereka, la taghayyara haluhu ilal ahsani wal akmal. Maka akan berubahlah kondisinya menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Wa ahsanu wa nasoha fi ibadatihi wa akhlaqihi. Akan semakin baik dan semakin bagus ibadahnya dan akhlaknya. Berpengaruh ya, kepada dirinya perasaan takut yang kuat, khosyah, berharap, tawakal kepada Allah. Hatinya akan dipenuhi rasa cinta di setiap sela-selanya. Wa antaqala ba'da dzalika ila martabatil aliyah. Dan setelah itu dia bisa mencapai derajat yang lebih tinggi. Wa hiya ayya'budahu ala muqtada musyahadatihi lillahi biqalbihi, yaitu posisi di mana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kemampuan menghadirkan perasaan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya perasaan yang berat ya. Saya pun di sini cuma cerita. Kemampuan seperti itu Masya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana kata Nabi SAW yang kemarin, salullaha al-yaqin, mintalah kepada Allah yakin. Ya, minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yakin. Karena itu melahirkan kenikmatan, kenikmatan ibadah. Yang kenikmatan ibadah itu disebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibrahim bin Adham mengatakan, lau ya'lamul muluku wa abna'il muluki ma nahnu fihi la jaladuna bisuyufihim. Seandainya para raja dan putra mahkota mengetahui apa yang kami rasakan, mereka akan memerangi kami dengan pedang-pedang mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fid dunya jannatun man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga dan tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti siapa yang tidak masuk di surga dunia tersebut, yaitu kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti pada Isya kembali kita lanjutkan. Sallallahu alaihi wasallam.
lamma raqiba fis safinati jaa usfurun. Terdapat riwayat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya tatkala Nabi Musa dan Khadir ketika keduanya berlayar menggunakan kapal, jaa usfurun, kemudian hinggaplah seekor burung. Usfur itu burung pipit, burung kecil. Fawaqa'a ala harfi safinati fanaqara fil bahri naqratan aw naqrataini. Lalu burung pipit tadi itu hinggap di ujung perahu, di ujung kapal perahu. Dan si burung tersebut mematuk ke arah lautan, minum, dengan 1 kali patukan atau 2 kali patukan. Qala lahu al-Khadir. Kemudian Khadir mengatakan, ya Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillahi illa mithla ma naqasa hadzal usfuru biminqarihi minal bahri. Wahai Musa, ilmu yang kita miliki berdua ini itu tidak mengurangi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kecuali seperti berkurangnya air yang ada di lautan ini yang disedot atau diminum oleh patuk paruh burung. Ya. Itu gambaran yang diberikan Khadir tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, luasnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala muhit, likulli syai'in muhit. Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah itu tahu segala sesuatu secara global dan terperinci. Secara global Allah Subhanahu wa taala tahu. Secara global, misalnya kita di masjid ini. Di masjid ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara terperinci Allah Subhanahu wa taala tahu semua isi hati kita. Allah Subhanahu wa taala tahu secara terperinci. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas nikmatnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu mengihsoknya. Jadi ada menghitung itu ada 2 dalam bahasa Arab. Ada adda ya'uddu. Adda ya'uddu itu ngitung satu-satu. Misalnya lidi, ya, sapu lidi. Itu hitung satu-satu. Satu ikat itu berapa lidi. Itu namanya adda ya'uddu, ngitung. Oh, satu ikat ini jumlahnya 100. Nah, ihsa itu ngitung per kelompok. Satu lidi di sekolah ini ada 10 ikat. Ada 10 sapu lidi. Kan orang tidak ngomong jumlah lidinya kan. Ngomong jumlah sapunya. Nah, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kalau kalian hitung satu itu, kalian tidak mampu mengelompokkannya. Kalian tidak mampu nyebut. Kalau kita kan tadi, kalau kita menghitung sapu lidi tadi, sulit bagi kita satu. Tapi kalau kita hitung 10 sapu lidi, bisa kita. Nah, nikmat Allah itu diihsa tidak bisa. Dikelompokkan hitung 10, bisa. Tidak bisa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saking luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan dihitung satu-satu jadi. Dihisab udah bisa. Dari situ kita mulai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kurangnya kita dalam menjalankan perintah Allah. Kurangnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Khadir dan Musa itu ngerti, yakin deh. Tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala digambarkan oleh Khadir
kepada Musa bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, ilmu kita ya. Qadir itu banyak ilmunya. Sampai kata ceritanya kan tatkala Musa ditanya siapa orang yang paling berilmu? Nabi Musa jawab saya. Dan jawab Nabi Musa jawab itu bukan berdasarkan mutakabbir. Kan berdasarkan sombong. Ya dia ngertinya dia, wahyu Rasul. Dia jawab secara realita. Ternyata Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk apa? Belajar sama Khadir. Berarti ada yang tidak diketahui oleh Musa. Saking luasnya ilmu itu. Musa saja merasa orang paling berilmu. Ternyata ilmu Musa itu ada lagi yang lebih tahu. Ada yang bagian-bagian Musa yang tidak diketahui, itu diketahui oleh Khadir. Kemudian ngobrolan Nabi Musa dengan Khadir kan, ceritanya kan. Nabi Musa melihat ini nanya. Ya, kata syaratnya untuk safar bersama saya tidak boleh bertanya tentang apa yang saya lakukan. Jadi soal Kahfi itu. Kemudian perahu bocor, tanya ngapa dibolongi perahu itu? Ada anak masih jalan yang anak kecil dibunuh oleh Khadir. Dibunuh anak kecil. Nabi Musa, kenapa dibunuh? Tanya lagi. Ya, kemudian akhirnya bangunan kan, bangunan itu kenapa tidak minta bayar? Ya, sehingga kata Khadir, cukup sampai di sini deh. Kan sudah ngomongin, jangan nanya lagi. Ini yang terakhir. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati Musa. Seandainya Musa sabar, tahu Khadir lebih banyak lagi dari itu. Banyak lagi. Makanya Khadir mengatakan seperti itu. Ilmu kita ini, kalau dihitung, itu tidak sampai bandingannya dengan, seperti bandingannya di paruh burung nyelup ke laut, dibanding ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua orang yang berilmu tatkala kumpul bersama. Pengetahuannya demikian. Kebayangan Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Maha mengetahui. Oleh karena itu buku ini sebenarnya kalau kita telaah, buku ini adalah goal, tujuan akhir tatkala kita belajar itu apa? Karena kita belajar selama ini kan kita tidak tahu arah. Aku nih belajar tauhid nih itu apa sebenarnya? Nah, sampai titik yakin ini. Belajar asma wa sifat itu seperti ini. Belajar a'malul qulub itu, a'malul qulub adalah amalan yang lebih mulia jauh dibanding a'malul abdan. Amal anggota badan. Ya tahu kita tahu terus itu. Itu kalau saya perhatikan buku itu setting seperti itu. Jadi itu goal tujuannya. Jadi kita belajar tauhid, mungkin kita bosan. Membosankan. Tapi tujuannya adalah supaya sampai di titik apa yang dijelaskan di buku ini. Nah, ketika kita belajar itu tahu tujuan akhirnya sampai di situ, kenikmatan yang akan kita dapatkan adalah seperti itu. Nah, itu mudah-mudahan memicu semangat kita untuk belajar. Fahuwa subhanahu ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Sampai dedaunan yang jatuh itu Allah Subhanahu wa taala ketahui. Berapa banyak daun gugur di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala tahu jumlahnya. Ya. Wala habbatin fil dhulumat. Demikian juga biji-bijian yang jatuh berguguran di kegelapan malam. Allah tahu. Wala rabbin wala yabisin, daun-daun yang basah, daun-daun yang kering, illa fi kitabum mubin, kecuali sudah tercatat di dalam kitab. Tahu semua Allah Subhanahu wa taala. Sampai daun yang gugur itu ditakdirkan oleh Allah. Apalagi rezeki kita. Apa kepentingannya sebenarnya kita? Allah Subhanahu wa taala catatkan daun-daun yang gugur ini. Luasnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi tentang hal-hal yang memang dianggap oleh manusia itu ilmiah, dianggap oleh manusia itu penting, menyangkut hajat, kebutuhan halayak banyak. Allah Subhanahu wa taala tahu. Siapa yang pernah neliti daun gugur di bukit misalnya, jumlahnya sekian? Tidak ada orang neliti, karena tidak penting. Kenapa? Nah, yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala catat. Apalagi yang penting-penting. Yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala ketahui. Apalagi yang lebih penting. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala lahir sebagai muslim. Kita menyembah Tuhan yang memiliki sifat al-alim dengan pengetahuan seperti itu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat besar jadi seorang muslim. Dan nikmat yang besar itu butuh kita syukuri. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku untuk kalian. Kata orang Yahudi apa kalau dengar ayat ini? Tatkala berkata kepada Umar, "Am ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'una." Wahai Amirul Mukminin, sebuah ayat yang kalian baca, yang berada di kitab kalian, lau na'lamu ma'syarul yahud, ya, seandainya kami tahu orang-orang Yahudi kapan ayat itu turun, ya, akan kami jadikan hari raya. Kenapa mereka jadikan hari raya? Karena tidak ada pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa syariat mereka itu sempurna. Tidak ada ketetapan berita bahwasanya syariat Yahudi, syariat yang dibawa oleh nabi-nabi mereka Bani Israel itu sempurna. Syariat Islam ini ada keterangan bahwa dia itu sempurna. Sehingga ini butuh dirayakan pernyataan seperti ini. Butuh dibuat hari raya kalau kami orang Yahudi, kata mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan nikmat. Tapi apa yang terjadi pada kita kaum muslimin sekarang? Agama itu kita jadikan beban. Kalau sebut nikmat yang patut disyukuri, kita anggap itu beban. Itulah tak wajar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak sampai di level yakin. Sesuatu orang yang non-Islam sadar itu nikmat. Kita tidak sadar. Kita yang meluk agama ini, yang puluhan tahun nyembah Allah Subhanahu wa taala, ber-KTP muslim, ya. Tidak ngerti kita bahwa itu kenikmatan yang besar yang diharapkan oleh agama lain. Tidak ngerti gitu. Ya. Oleh karena itu kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempelajari agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Toha ma anzalnal Qur'ana litashqa." Toha, tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an itu untuk membuat kalian susah. Untuk jadi beban untuk kalian dah. Bukan itu tujuan Allah Subhanahu wa taala, tapi itu adalah nikmat. Wa huwa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah seseorang berada dalam kondisi bertiga kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui, seolah-olah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Mereka berlima, Allah yang keenamnya. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tidaklah mereka berjumlah 5 kecuali Allah yang keenam, dan jumlah mereka lebih sedikit dari itu atau lebih banyak dari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Allah mengetahuinya. Maksudnya, tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian nanti akan kami kabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan pada hari kiamat nanti akan kami kabarkan. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu
Maha mengetahui segala sesuatu. Hadhil iha'atatu ad-daqiqatu minhu subhanahu taj'aluka tudawamu ala muraqabatihi. Inilah ihatah. Ihatah tadi apa? Allah itu mengepung. Ya, pengetahuan meliputi yang detil dari Allah Subhanahu wa taala yang semestinya menjadikan engkau senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menghadirkan perasaan Allah itu dekat. Ya. Senantiasa merasa bahwa pertolongan Allah, jalan keluar dari Allah itu dekat. Dan mendorong kita untuk banyak beribadah kepada Allah dan menjauhi perbuatan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik. Fa subhana man ahata bi kulli syai'in ilma. Maha suci Allah yang ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Wa idza balaghal 'abdu manzilatal yaqin. Apabila seorang hamba sudah sampai di level seseorang yang disebut yakin. Aslama amrahu lillahi ta'ala. Dia akan menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Dia akan ridho kepada Allah dengan segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah untuknya. Hatta innahu la yakadu yas'alu ahadan ayyad'u lahu. Sampai-sampai dia tidak merasa butuh ya, kepada orang lain. Falisanu halihi ana qaribun min rabbi. Ya, kondisinya menyatakan bahwa dia dekat dengan Tuhannya. Ya, dia tidak ngomong secara lisan, tapi perbuatannya, keyakinannya menunjukkan dia yakin bahwa qaribun min rabbi, aku ini dekat dengan Allah. Wa rabbi qaribun mujib, dan Tuhanku itu dekat lagi maha mengabulkan. Wal qalbi yanbidu bihubbihi wa rajaihi, dan hatiku itu menggerakkan untuk mencintainya dan berharap kepadanya. Illa idza kana man talaba minhu min auliyaillah as-salihin fa hadza sya'nun akhar. Kecuali apabila yang meminta kepadanya adalah para wali-wali Allah yang soleh, ini lebih lagi kondisi yang berbeda. Walau mala'tu asyarat as-safahat, kata penulis di sini Syekh Ahmad Nasir At-Thayyar, seandainya aku penuhi puluhan halaman-halaman untuk menyifatkan perasaan yang demikian ini, maka tidak cukup. Wa inna ma'an qalu ma fahimtu, akan tetapi aku menulis di sini sekedar apa yang aku pahami dari ucapan para ulama. Dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencicipkan kepada kita rasa yakin kepadanya. Amin. Berikutnya tentang ridho. Ridhol abdi bi rabbih subhanahu. Ridho seorang hamba kepada Rabb-nya. Ini diantara juga ucapan zikir pagi dan petang. Apa doanya? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba. Akan mencicipi manisnya iman, akan merasakan iman itu nikmat. Bagi siapa yang ridho Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasul. Ridho di sini apa maksudnya? Puas. Ya. Puas, kepuasan seorang hamba, dia punya Tuhan seperti Allah. Nah, dari 3 zikir itu kita bahas kok ya malam ini. Dan buku ini bahas cuma satu. Ridho sebagai Allah sebagai Tuhan. Nah, apa yang dimaksud ucapan kita? Aku ridho Allah sebagai Rabb. Kita bahas. Innal yaqina billah ta'ala yuthmiru ridho. Keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala membuahkan ridho seorang hamba kepada Tuhannya tabaraka wa taala. Dia ridho bahwasanya dia puas, merasa puas bahwa Rabb-nya adalah
yang dia sembah itu Allah. Dia ridho dengan segala sesuatu yang Allah takdirkan, berupa musibah dan hal-hal yang tidak mengenakkan. Nah, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala ini meliputi ridho dengan rububiyahnya dan uluhiyahnya. Tatkala kita mengatakan aku ridho, aku puas kepada Allah sebagai Rabbku, itu dalam dua hal. Dalam tiga hal boleh juga. Asma wa sifatnya. Ya, dengan rububiyahnya, dengan uluhiyahnya. Nah, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk al-uluhiyah meliputi kita mencintai Allah Subhanahu wa taala saja, takut kepadanya, berharap kepadanya, kembali kepadanya, kita taat beribadah kepadanya, bersegera dengan kuat, ya. Keinginan kita untuk mencintainya, semuanya itu untuknya. Wa dzalika yatadammanu ibadatahu wal ikhlas lahu. Artinya, ridho Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk uluhiyah ini, kita itu merasa nyaman, merasa puas, merasa nikmat, kita menyembah Tuhan yang namanya Allah tadi, berdasarkan pengetahuan tadi, alim. Aku puas punya Tuhan seperti itu. Ya. Aku merasa bersyukur punya Tuhan itu punya sifat memberi rezekinya seperti ini. Punya Tuhan yang maha mengetahuinya seperti ini. Punya Tuhan yang memiliki keilmuan seperti ini. Nah, itu merasa puas kita tatkala kita sujud. Ya, kita letakkan dahi kita bentuk penghinaan yang paling hina kepada zat yang memang layak untuk dimuliakan. Bahkan dia lebih, seandainya ada bentuk penghormatan selain sujud, itu layak diberikan kepada Allah. Cuman mentoknya penghormatan yang kita berikan yang sujud yang paling hina. Tidak ada lagi. Sehingga kita merasa bentuk kita sujud, bentuk kita tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala ini bukan karena keterpaksaan. Tapi kita sadar, ya Tuhan ini memang layak. Dia itu berilmu, dia maha bijaksana, ya memang layak. Ridho gitu. Ya. Nah, itu yang maksud dengan ridho dengan uluhiyah. Ridho dengan rububiyah yatadhammanu ridho bitadbirihi li'abdihi. Ridho secara rububiyah yaitu kita ridho merasa puas dengan pengaturan Allah. Ya Allah atur. Ada yang rezekinya seperti ini, ada yang bulan ini seperti ini, bulan depan naik. Ada yang tahun ini lagi surut. Ada yang hujannya di sini sekian, ada yang musibahnya seperti ini. Atur til. Ya. Yatadamadu ifradahu bitawakkuli alaih. Mencakup dalam mengesahkan Allah, dalam bertawakal kepadanya, meminta tolong kepadanya, percaya kepadanya, bersandar kepadanya, wa ayyakuna radiyan bikulli ma yaf'alu bihi, dan kita ridho dalam segala hal apapun yang Allah perbuat. Itu ucapan kita raditu billahi rabban itu. Aku ridho Allah sebagai Rabb. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu adil. Ya. Kebijakan-kebijakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu bermuatan kasih sayang. Semuanya. Sehingga kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Fal awwalu yatadammanu ridahu bima yu'maru bihi. Sehingga yang pertama kita ridho terhadap syariat yang Allah tetapkan, perintah-perintah Allah. Yang kedua, yatadammanu ridahu bima yaqdiru alaih. Kita ridho terhadap setiap takdir yang Allah tentukan. Itu yang dimaksud dengan raditu billahi rabban. Semua syariat ini ya, yang saya pelajari ini itu saya ridho. Ya. Artinya orang yang ridho tatkala dia melihat syariat itu tidak merasa berat, namanya ridho.
Ya, ridho syariat Allah. Pas dibaca hukum waris, tidak cukup. Tidak masuk ini. Bukan ridho namanya. Ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah Rabb yang rububiyah tadi. Tatkala kita mendapatkan rezeki, tatkala kondisi kita berbeda dengan orang lain, kita tidak merasa puas. Itu bukan ridho namanya. Makanya ucapan kita raditu billahi rabban, aku ridho pada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku, itu adalah sebagai bentuk penanaman pada diri kita. Kalimat berita tapi makna perintah. Nah, kalimat berita maknanya perintah. Supaya kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa satajidu liridhaka billahi ta'ala thimaran katsiratan la tuhsa. Sehingga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala ini melahirkan buah yang sangat banyak yang tidak terhingga. Yang pertama yaitu kita tidak merasa butuh kepada makhluk. Kita tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup dulu sampai di sini. Insyaallah pekan depan kita ceritakan tentang kisah-kisah orang-orang yang dia ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, merasakan bahagia dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kisah dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai gambaran ya, bahwasanya para nabi itu adalah orang-orang yang ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya'u tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang di bawah para nabi kedudukannya, kemudian yang di bawahnya lagi. Bersamaan dengan beratnya ujian mereka ini, mereka ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa mereka seperti itu? Itu yang perlu kita pelajari. Karena manusia itu bahagia bukan tidak punya masalah. Hati manusia tidak punya masalah. Mereka, para nabi, para sahabat itu mampu bermuamalah dengan masalah. Kita yang punya masalah ini tidak mampu bermuamalah dengan masalah yang kita hadapi. Makanya kita tidak ridho, tidak bahagia. Ya. Nabi SAW, beliau sendiri yang mengatakan yang paling berat ujiannya bersama dengan itu orang yang ya. Berarti kesalahan itu ada pada kita. Nah ini pekan depan insya Allah akan kita bahas. Demikian sampai di sini. Ada yang ingin disampaikan silahkan. Ya, tidak ada. Kita tutup majelis kita ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita, memaafkan kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah dan memenuhi apa yang Dia perintahkan serta menjadikan kita hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hamba yang memiliki keyakinan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala dan semua ketetapan yang Dia berikan untuk kita. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.